Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Salsabila, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Di sini saya akan menerangkan metode pembelajaran yang saya ambil untuk menerangkan sintaksis kepada anak sekolah dasar. Di sini saya akan menggunakan teknologi sebagai media pembelajarannya, yaitu Microsoft PowerPoint. Nah, sekarang kita langsung ke praktek penggunaannya. Di sini Ainun akan menjelaskan bagaimana kerja PowerPoint untuk media pembelajaran sintaksis kepada anak sekolah dasar. Yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran adalah bagaimana PowerPoint itu bisa semenarik mungkin, sehingga anak itu bisa fokus terhadap pembelajaran yang akan dipelajarinya, yang akan diterangkan oleh gurunya. Nah, terus nanti PowerPoint-nya itu ditayangkan di depan kelas. Nah, di sini Ainun menerangkan apa itu kalimatnya dulu, kemudian ke pola kalimatnya. Nah, kenapa Ainun menjelaskan tentang pengertian dari kalimat itu sendiri agar anak tahu dasar tentang kalimat. Yang pertama, Ainun akan menerangkan tentang kalimat itu sendiri kepada anak agar anak tahu pengertian dari kalimat itu sendiri. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Nah, pengertian ini mungkin anak-anak itu akan merasa bingung. Jadi Ainun mengambil kesimpulan seperti ini. Kata atau rangkaian kata. Jadi kalimat itu kata atau rangkaian kata. Kemudian pola kalimatnya. Nah, Ainun di sini menerangkan setiap jenis katanya. Yang pertama itu ada subjek. Subjek ini biasa dilambangkan dengan huruf S. Contohnya itu bisa saya, aku, kamu, dia, kami, atau kita, mereka, nama orang, bisa juga nama benda. Setelah itu ada predikat. Predikat biasanya dilambangkan dengan huruf P, sesuatu yang dapat dilakukan oleh subjek. Nah, di sini pengertiannya Ainun lebih ringkaskan lagi agar anak itu bisa mengerti tentang predikat. Nah, selanjutnya ada objek. Objek biasa dilambangkan dengan huruf O. Hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Jadi, pokok pembicaraan. Kemudian ada keterangan, biasa disingkat dengan ket. Meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat dalam kalimat. Nah, kenapa ini menjabarkan satu-satu? Karena agar anak mengerti pengertian dari setiap jenis katanya. Nah, di sini ada pola kalimatnya. Ada subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Atau S ditambah P ditambah O ditambah ket. Setelah dikasih contoh saya belajar adalah suatu kalimat. Kita kaitkan dengan pengertian kalimat yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kalimat adalah rangkaian kata. Di sini, saya belajar adalah rangkaian kata dari saya dan belajar. Saya merupakan subjek dan belajar adalah predikat. Mengapa subjek? Karena yang tadi sudah diterangkan juga bahwa subjek itu isinya adalah kata ganti, nama orang atau nama benda. Nah, predikat ini adalah yang dilakukan oleh subjek,
yaitu belajar. Selanjutnya, saya belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini ada objeknya. Saya subjek belajar, predikat bahasa Indonesia adalah objek. Kemudian kita kaitkan lagi ke pengertian objek itu sendiri. Objek adalah hal atau perkara sebagai pembahasan pokoknya. Contoh berikutnya, saya sebagai subjek belajar sebagai predikat, bahasa Indonesia sebagai objek, di kelas sebagai keterangan. Setelah itu kita langsung ke latihannya. Nah, di sini kita bisa bagi ke dalam 4 kelompok. Nah, setiap kelompok mengambil satu gambar. Jadi, setiap kelompok itu mengambil satu gambar untuk dijadikan sebuah kalimat. Nah, setelah diskusi, setiap perwakilan kelompok menuliskan jawabannya di papan tulis. Nah, untuk gambar ini bisa juga di print out, kemudian dibagikan kepada setiap kelompoknya untuk membuat kalimat dari sebuah gambar yang ada. Nah, itulah metode pembelajaran yang Ainun ambil, yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, selain mengikuti zaman, menggunakan metode berbasis teknologi, seperti contohnya Microsoft PowerPoint, juga dapat menarik siswa untuk fokus terhadap pembelajaran. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.